Hi guys, dear Gen Alpha, you've been scammed. You are scammed by your teachers, by the education systems. And video ini aku buat untuk Gen Alpha. Kalau misalkan kalian boomers yang gampang baperan, gak usah ditonton. Oke. Aku yakin banyak Gen Alpha yang udah ketipu ya dengan sistem pendidikan di sini, karena aku yakin Gen Alpha itu kan cukup kritis ya. Pasti kalian bertanya-tanya, emang iya ya Indonesia dulunya itu melawan Jepang, menang melawan Jepang pakai bambu runcing? Enggak. Banyak orang Indonesia tumbuh dengan cerita bahwa kita mengalahkan Jepang hanya pakai bambu runcing doang. Ya emang sih cerita ini tuh kedengaran heroik, terus juga bikin kita bangga, bikin kita kayak punya dignity. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, kenyataannya tuh nggak sesederhana itu guys. Indonesia tuh tidak benar-benar mengalahkan Jepang ya di tahun 1940-an, oke? Yang terjadi justru sebaliknya. Jepang itu kalah dalam Perang Dunia II. Pertama karena saat itu Jepang dikeroyok, diserang habis-habisan sama Amerika Serikat. Dan disitulah muncul kesempatan di Indonesia untuk merdeka. Itu pun juga harus nyulik Soekarno dulu ya kan. Jadi guys, di tahun 1942 Jepang itu datang ke Indonesia, terus dia itu berusaha buat mengusir penjajah. Dan karena Indonesia itu orangnya ramah ya kan, orangnya tuh gampang menerima orang dari luar, banyak orang Indonesia itu awalnya senang gitu karena wah, family nih ya kan, ada savior, ada yang bisa ngebantuin my bro ya, Jepang, my brother, tolol. Karena orang-orang ini tuh mengira Jepang bakal membebaskan mereka dari penjajahan. Tapi kenyataannya jauh dari itu guys. Karena rakyat itu dipaksa kerja paksa, atau mungkin kalian pernah dengar Romusha. Terus juga banyak famine, banyak kelaparan, banyak penyakit, dan banyak orang meninggal. Terus juga kebebasan itu sangat dibatasi ya. Jadi sebenarnya hidup orang sini itu jauh lebih susah di masa Jepang daripada di masa Belanda. Tapi ada satu fakta penting, Jepang itu saat itu juga melatih pemuda-pemuda di Indonesia lewat organisasinya yang disebut dengan PETA. Jadi mereka juga melatih nih orang-orang Indonesia untuk apa ya? Ya untuk jadi tentara gitu. Nah, sekarang kita masuk nih ke bagian paling penting. Oke. Jepang itu bukan kalah karena Indonesia. Jepang kalah karena perang besar melawan Amerika Serikat. Jadi kan harus berterima kasih juga nih sama Oppenheimer ya yang bikin bom. Jadi mulai tahun 1944 Jepang itu terus kalah di berbagai pertempuran. Terus Amerika juga waktu itu mulai mendekati wilayah Jepang, dan kota-kota Jepang kayak Hiroshima sama Nagasaki itu dibom. Sebenarnya kalau kalian pernah nonton film Oppenheimer, mereka tuh mau ngebom Tokyo. Tapi kalau nggak salah presidennya atau siapa gitu bilang jangan Tokyo dah, soalnya aku sama istri aku baru liburan di situ dan kita tuh suka sama kotanya. Akhirnya mereka pilih Hiroshima sama Nagasaki. If I'm not mistaken, that's the background behind this story ya. Kenapa yang dibom Hiroshima sama Nagasaki? Setelah Jepang menyerah dari Amerika Serikat, terjadi sesuatu yang sangat penting di Indonesia, yaitu apa? Kekosongan kekuasaan. Jepang itu masih ada di Indonesia, tapi kekuatannya itu mulai melemah ya, mereka sudah kalah dan mereka juga udah nggak bisa mengontrol situasi yang ada di Indonesia. Disinilah para pemimpin Indonesia tuh mulai bergerak cepat dan mengambil momen kemerdekaan. Tokoh seperti Soekarno sama Muhammad Hatta itu melihat ini sebagai kesempatan emas. Kemudian golongan muda juga bahkan sampai menculik Soekarno ya ke Rengas Dengklok supaya dia cepat memproklamasikan kemerdekaan tanpa ada campur tangan dari Jepang. Dan akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia menyatakan merdeka, bukan karena menang perang melawan Jepang, oke? Tapi karena pintar membaca situasi. Mungkin kalian bertanya, lah terus bambu runcing itu gunanya buat apa? Oke, bambu runcing itu emang nyata, memang ada, tapi fungsinya lebih ke simbol. Artinya apa? Artinya bambu runcing itu simbol keberanian rakyat ya, simbol perlawanan wong cilik ya, orang kecil, dan simbol melawan penjajah.
Tapi kalau kalian pakai logika, jelas dong nggak seimbang gitu. Satunya punya teknologi perang, satunya cuman pakai bambu doang. Karena saat itu Jepang itu punya senjata modern, tentaranya juga terlatih, teknologi perangnya juga canggih. Sedangkan rakyat itu banyak yang hanya punya bambu runcing doang. Jadi kalau dibilang bambu runcing mengalahkan Jepang itu lebih secara simbolik ya, tapi bukan fakta militer ya. Jepang itu kalah karena si Oppenheimer bikin nuke, bikin bom atom. Udah, berterima kasih sono sama Oppenheimer. Tapi perjuangan rakyat di sini juga penting ya, karena walaupun Jepang kalah melawan Amerika, bukan berarti rakyat Indonesia itu nggak berperan. Peran rakyat itu tetap besar dalam menjaga semangat kemerdekaan, terus juga berani melawan setelah proklamasi, dan mereka saat itu juga berani melawan Belanda lagi. Contohnya itu di pertempuran Surabaya tahun 1945. Di sini bambu runcing memang benar-benar dipakai, tapi bukan untuk melawan Jepang, melainkan untuk melawan Inggris dan Belanda saat itu. Terus kenapa dong narasi bambu runcing, cerita tentang bambu runcing ini masih dipakai di zaman sekarang untuk membodoh-bodohi generasi muda, untuk membodoh-bodohi generasi alpha? Karena cerita itu kuat guys, secara emosional, secara emosi. Setiap negara itu butuh simbol perjuangan. Setiap negara itu juga butuh identitas nasional dan juga cerita heroik. Jadi bambu runcing menjadi cerita sederhana yang mudah dipahami semua orang, meskipun that's not the reality. Itu bukan kayak fakta yang sebenarnya juga. Padahal sejarah asli kenapa Indonesia merdeka itu jauh lebih kompleks, sangat kompleks. Sebenarnya kalau misalkan kalian tanya kenapa ya Indonesia ini tuh masih banyak orang yang bodoh, masih banyak orang yang tidak bisa berpikir secara kritis, ya karena memang dari dulu kita suka berkhayal, dari dulu kita suka punya slave complex kalau katanya Nietzsche. Apa itu slave complex? Kalian cari tahu sendiri. Zaman ini udah modern, jangan tolol-tolol amat lah. Pokoknya kalian cari tahu sendiri apa itu slave complex. Oke, kalau misalkan diringkas secara jujur, Jepang itu memang tidak kalah karena Indonesia melawan Jepang. Jepang kalah karena Amerika dan Perang Dunia II. Indonesia merdeka karena Indonesia saat itu sedang memanfaatkan momentum, memanfaatkan kesempatan. Dan bambu runcing itu sebenarnya adalah simbol, bukan penentu kemenangan, tapi semangat rakyat ya yang nyata. Hanya saja kita juga harus nih melihat sejarah itu dengan lebih jernih, bukan hanya dengan cerita yang disederhanakan. Lalu apa yang bisa kita pelajari dari perang di zaman sekarang? Dari zaman dulu sampai sekarang yang namanya perang itu pasti membutuhkan teknologi. Teknologi selalu menentukan siapa yang bisa bertahan hidup. Dari Perang Dunia II sampai era digital hari ini, yang unggul bukan hanya yang paling berani, tapi yang paling maju secara teknologi. Apalagi saat itu Hiroshima Nagasaki diporak-porandakan kan. Nah, itu bukti paling brutal bahwa dalam sejarah manusia, teknologi sering menjadi penentu akhir. Dan kalau kita tarik ke masa sekarang, polanya tetap sama. Negara dengan teknologi paling maju akan lebih kuat secara militer, secara ekonomi. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil apa? Ya untuk survive di dunia ini, keberanian doang nggak cukup. Kita butuh pengetahuan, kita butuh inovasi, dan butuh kemampuan untuk berkembang mengikuti zaman. Kita juga nggak bisa mengisolasi diri terus-menerus, ya. The more you isolate yourself, the more you're gonna get weaker. Even di zaman dulu, kenapa sih kok Homo sapiens bisa perang melawan Neanderthal? Ya karena Homo sapiens jauh lebih pintar daripada Neanderthal. Jadi at the end of the day, siapa yang pintar, siapa yang kuat, itu yang bisa survive. The survival of the fittest. And that's the reality of the world. Itulah realita dunia ya. Dunia ini memang seperti di bukunya Dostoyevsky, seperti yang di bukunya Machiavelli. It is what it is, so you have to know how to play the game. Dan Krishna memang benar bahwasannya memang dunia itu tidak pernah
bisa exist tanpa adanya perang. In order to have peace, we need war, ya. Untuk menciptakan kedamaian kita butuh perang. Vice ada virtue, ada black and white, light and dark, and it is what it is. Dunia memang serba paradoks, tapi yang paling penting adalah menjaga balance, menjaga keseimbangan. Kenapa gue jadi ngomongin filsafat gini ya? Yaudah, kita ngomongin filsafat next meeting di kelas selanjutnya. I'll see you next time. Bye Gen Alpha. Dah. Belajar, jangan tiktokan terus. Tiktokan terus tambah tolol. HP dibuang. Aku aja yang ada duit, HP ku jelek loh. Oke, kalian kalau masih bocil, HP nggak usah bagus-bagus ya, baca. Paham? Dah.